Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari pada hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan secara terus-menerus menggunakan 365 hari yang dapat mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini kita akan masuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19. Kita melihat Wahyu pasal 19, kita lihat dan baca ayat 1 sampai ayat 5. Saya bacakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab besar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita membaca Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 5 dan suatu sukacita besar bagi kita ketika membaca ayat-ayat tersebut, karena juga lembaga Alkitab memberikan judul di dalam Alkitab kita, nyanyian atas jatuhnya Babel. Nah, ada beberapa kali kata kita temukan kata haleluya, dan hari ini judul firman Tuhan renungan 79 kita adalah haleluya. Apa arti dari haleluya? Haleluya artinya puji Tuhan. Puji Tuhan atas kuasanya, atas kemuliaannya, atas kebesarannya, dikatakan pada ayat yang pertama. Puji Tuhan atau haleluya, keselamatan dan kemuliaan, kekuasaan ada pada Allah kita. Nah, haleluya adalah kata pujian bagi Tuhan, dan kata haleluya ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan adalah kata nyanyian surgawi, di mana para orang-orang kudus, para malaikat memuliakan Allah yang maha tinggi dengan berkata haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita pun di dunia ini layaklah senantiasa berkata haleluya. Banyak orang yang anti ya dengan kata haleluya. Mereka berkata, wah itu hanya punya gereja tertentu. Bukan. Kalau kita belajar firman Tuhan, kata haleluya itu boleh dikatakan oleh semua lapisan umat Kristiani. Tidak dibatasi ya. Denominasi apa, gereja apa, namun kita semua orang percaya sebenarnya harus berkata haleluya, karena ini juga adalah firman Tuhan dan itu bahasa yang besok kita temukan, kita pendengungkan, kita katakan ketika kita memuji Allah yang maha kuasa, Allah penyelamat kita, Dia yang memiliki langit dan bumi ini, Dia memiliki keselamatan yang sudah diberikan dengan penuh kemuliaan kepada umat manusia. Dan oleh karena itu hanya sedikit penjelasan dari kata haleluya. Jadi siapapun kita yang menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 9 ini, mari Bapak Ibu Saudara selalu berkata haleluya. Setiap hari, setiap waktu, artinya puji Tuhan. Puji Tuhan itu juga adalah kata syukur kita kepada Tuhan. Dan dalam bagian observasi, ada pribadi-pribadi siapa yang Bapak Ibu Saudara temukan. Nah, yang pertama tentu Yohanes Bapak Ibu Saudara. Nah, dan kita juga melihat dikatakan pada ayatnya yang pertama, dan ayat selanjutnya kalau Bapak Ibu baca, ada himpunan besar orang banyak di surga. Ada himpunan besar orang di surga. Ini orang-orang kudus, orang-orang yang sudah diselamatkan yang ada di surga, yang memuji-muji Allah. Di sana nggak ada siang dan malam, setiap waktu. Mereka tanpa lelah karena tidak akan ada kelelahan lagi ketika kita masuk dalam surga. Mereka senantiasa bersuka cita memuji Raja di atas segala raja, Raja yang bertahta di atas kemuliaannya. Dan mereka adalah orang-orang kudus dan juga para malaikat. Nah, di surga dikatakan, dan kita juga belajar bahwa di sini dalam ayatnya yang keempat Bapak Ibu, di situ ada ke-24 tua-tua. Dan juga dikatakan ada keempat makhluk yang tersungkur ya, yang menyembah Allah. Nah, inilah yang dapat kita temukan di dalam bagian observasi, dan peristiwanya
yang kita temukan adalah nyanyian surgawi, nyanyian kemenangan, nyanyian sorak-sorai atas sukacita besar yang Tuhan lakukan. Dan kita masuk dalam bagian interpretasi. Sukacita besar apa? Kemenangan besar apa yang sedang mereka rayakan? Yang mereka agungkan Tuhan yang memberikan sukacita tersebut. Sukacita atas tindakan Allah yang berlaku adil atas dunia ini, atas bumi ini. Nah, kita melihat pertama ya, kata haleluya sesuai judul kita hari ini. Dikatakan yang pertama, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Artinya pujian ini dinaikkan karena sukacita atas tindakan Allah yang berkuasa menyatakan keadilannya. Dikatakan bahwa Dia Allah yang benar dan adil atas segala penghakimannya. Allah menyatakan keadilannya. Yang pertama menyatakan keadilan menghakimi Babel. Menghakimi pelacur besar yaitu Babel. Ini kejahatan yang dimaksudkan Bapak Ibu. Kejahatan yang ada di bumi ini. Ya orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang tidak menerima Yesus Kristus yang sebagai Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan juga tidak menerima kebenaran. Ya, dikatakan Babel besar setiap orang yang tetap melakukan dosa meskipun ada waktu kesempatan untuk bertobat namun tidak menghargai waktu hidup yang sebenarnya dapat menerima keselamatan. Dan juga Babel yang dimaksudkan adalah kejahatan besar yang terjadi di muka bumi ini. Dia mengadili mereka. Dia menghakimi mereka dikatakan dan mengadili dengan adil. Menghakimi pelacur besar yang merusak bumi, firman Tuhan katakan. Merusak bumi, merusak tantanan Allah. Apa yang Tuhan sudah lakukan baik, ciptakan baik termasuk manusia yang diciptakan menurut kemuliaan, menurut rupa dan gambar Allah. Dirusak oleh iblis tentunya. Ya, dan manusia pun terjerumus di dalamnya melakukan dosa. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, adil dalam hal apa? Allah adil membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Artinya darah hamba-hambanya ketika pada akhir zaman ada orang-orang yang mati martir ya. Bahkan sebelum akhir zaman ada orang-orang yang mati martir. Nah, Tuhan adil membalaskan darah hamba-hambanya atas kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Mungkin banyak orang Kristen juga, penginjil-penginjil yang tidak tercatat mungkin namanya. Ya kita melihat Bapak Ibu di sosial media, di belahan dunia yang lain, di negara yang lain. Banyak pendeta ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dikubur hidup-hidup, dan lain sebagainya. Ada penyiksaan-penyiksaan yang sampai hari ini dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Jangankan di luar negeri, di Indonesia aja ya. Kita nggak tahu ada korban jiwa nggak kalau ada penghadangan, ada penutupan gereja dan lain sebagainya. Tapi sekarang aja di bulan Desember ini banyak juga ya penindasan-penindasan yang terjadi kepada umat Yesus. Pengikut Yesus dilarang beribadah Natal dan lain sebagainya. Bapak Ibu simak sendiri melalui sosial media. Nah, puji Tuhan, Tuhan akan menyatakan keadilannya dan membalaskan darah hamba-hambanya. Hamba-hambanya di sini bukan hanya orang-orang hamba Tuhan yang melayani di mimbar, tapi semua orang percaya. Baik hamba Tuhan, baik Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, anak-anak kecil, pemuda, remaja, siapapun yang menderita karena Kristus selama hidupnya di dunia ini, maka suatu waktu nanti Tuhan akan membalaskan kejahatan yang ditimpakan, yang dialami oleh umatnya. Dan yang berikut kita melihat tentang kata haleluya. Tidak berhenti mereka menaikkan nyanyian syukur mereka kepada Tuhan. Pujian mereka atas kemenangan, atas sukacita yang Tuhan berikan. Yaitu keselamatan yang Allah kerjakan. Dia adil menghukum pelacur besar, menghukum kejahatan di dunia ini. Dan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Dan yang berikut haleluya. Dikatakan asapnya ya naik sampai selama-lamanya. Ini ada sukacita karena mereka melihat bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang adil, sudah melakukan pembelaan bagi orang-orang yang mengikut Kristus, sudah menghakimi orang-orang yang berbuat tidak adil bahkan jahat kepada mereka. Nah, penghukuman kekal
Yang dimaksudkan Bapak Ibu, asapnya menyala untuk selama-lamanya, artinya penghukuman kekal yang dijatuhkan kepada Babel besar, itu kejahatan yang ada di bumi ini. Oleh karena itu saya Bapak Ibu Saudara tentu tidak ingin menjadi orang-orang yang juga akan dihukum ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Kita lihat tadi dari 24 tua-tua dan 4 makhluk. Dikatakan bahwa mereka tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta. Dan di dalam tahta itu ada suara pujian bagi Allah kita. Ya, mereka naikkan pujian bagi Allah. Dan mereka berlutut di hadapannya. Bapak Ibu, apa yang kita renungkan dalam bagian aplikasi? Yang pertama, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan tunggu kita masuk surga dulu baru kita menjadi pemuji Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan selama kita hidup di dunia ini sebagai pengikut Kristus, Tuhan rindu setiap pengikutnya itu memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan di bumi ini pun kita dapat berkata haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan atas kebesarannya, atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dan mari kita berhaleluya, puji Tuhan, Dia sudah lahir, Dia datang ke dunia untuk menebus dosa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Dia memberikan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu katakan puji Tuhan. Saya akan kembali merayakan hari Natal, ya, menyambut tahun baru, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Katakan puji Tuhan, katakan haleluya Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, katakan haleluya. Setiap waktu, setiap saat. Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu memandang Tuhan dan hatinya, pikirannya terpaut kepada Tuhan. Meskipun melakukan hal yang lain, tapi hati dan pikirannya itu terpaut kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang senantiasa menerima berkat Tuhan. Ada baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Aplikasi berikut yang kita harus lakukan, jangan berhenti untuk berkata haleluya, puji Tuhan, muliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita juga dapat melihat pada ayat yang kelima sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Dikatakan ya bahwa ada panggilan surgawi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayat 5 dikatakan, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi bukan hanya orang dewasa yang bisa menyembah Tuhan. Ajarkan anak-anak cucu kita Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Jadi yang menyembah Tuhan tuh enggak hanya orang dewasa yang beribadah kepada Tuhan, anak kecil pun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bawa anak-anak kecil dalam gereja, ajar mereka untuk duduk taat dan diam. Bila perlu mereka pun ikut menyembah memuji Tuhan. Jangan biarkan mereka berlari-lari ke sana kemari. Ajarkan untuk hormat akan Tuhan. Karena kita adalah makhluk surgawi yang suatu waktu nanti kita akan sujud menyembah Allah yang duduk di tahta kemuliaannya. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita juga bersyukur atas keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita umat-umatnya yang percaya mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, pemulihan dalam masalah keluarga, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, dan juga Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah kami yang maha kuasa, menyatakan kuasamu dengan penuh keadilan. Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan. Sebab meskipun di dalam kesetiaan kami mengalami hal-hal yang tidak adil dalam dunia ini, mengalami penderitaan karena iman kami kepada Kristus, ada suatu waktu nanti waktu Tuhan akan dinyatakan mengadili orang-orang yang telah berbuat jahat kepada umat-umat-Mu. Dan Engkau juga Tuhan akan menghukum mereka, membalaskan darah orang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kami hari ini untuk terus kami berhaleluya untuk Tuhan. Terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu. Bahkan terlebih keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami umat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GIPDI LSD Magelang membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu.
dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati keluarga GIPDI Elsade Magelang, yang berkuasa menyelamatkan jiwa keluarga besar GIPDI Elsade Magelang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.